Pada siang hari Juli 2013 di depan tambang Horton yang sudah lama ditinggalkan, seorang pria datang untuk mengeksplor isi tambang tersebut. Awalnya semuanya terlihat biasa, namun baru beberapa langkah ia masuk ke dalam lorong gelap itu, ia langsung disambut oleh sesuatu yang sulit ia jelaskan. Sebelum kita membahas apa yang sebenarnya terjadi pada pria tersebut, kita perlu memahami sedikit latar belakang dari tempat yang ia masuki. Horton Mine adalah salah satu tambang tua di Nevada, Amerika Serikat yang sering muncul dalam pembahasan tentang tambang terbengkalai, eksplorasi bawah tanah, dan cerita misteri. Nama ini menjadi populer karena beberapa video eksplorasi yang memperlihatkan lorong tambang gelap, air yang menggenang, rantai-rantai berkarat, serta suasana yang dianggap tidak wajar. Pria ini datang sebagai seorang penjelajah yang penasaran dengan tempat-tempat terbengkalai. Ia datang ke sini untuk melihat langsung isi Horton Mine dan merekam apa yang tersisa di dalamnya. Namun yang tidak ia sadari, rasa penasaran itu akan memperlihatkan sesuatu. Saat ia masuk ke dalam tambang, beberapa rantai tua terlihat menggantung dari langit-langit dan air menggenang di lantai. Ia terus berjalan lebih dalam. Karena pemandangannya semakin terbatas, ia kemudian menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan. Cahaya mulai memperluas penglihatannya, dan pada saat itu ia melihatnya. Perhatikan. Here's a shot looking back towards the entrance. I'm a little bit further in, and looking down the tunnel here. I don't know why that one chain is swinging back there. Don't know if you can see that in the video or not. Dari sekian banyak rantai yang menggantung di dalam tambang itu, hanya ada satu rantai yang bergerak. Bukan bergerak pelan, tapi berayun dengan sangat cepat seolah baru saja ditarik atau disentuh oleh sesuatu. Padahal di dalam tambang itu tidak ada orang lain. Dan angin dari luar seharusnya tidak mungkin mampu menggerakkan rantai sekuat itu, apalagi hanya satu rantai saja. Jadi pertanyaannya, apa yang sebenarnya menggerakkan rantai itu? Setelah melihat kejadian tersebut, ia langsung mengurungkan niatnya untuk masuk lebih jauh. Apa yang baru saja ia lihat bukan hanya membuatnya bingung, tetapi juga memberikan satu peringatan jelas ada sesuatu di tempat itu yang tidak bisa ia jelaskan. Pada akhirnya pria itu memilih untuk keluar. Sampai hari ini tidak ada yang benar-benar tahu apa yang menggerakkan rantai tersebut. Video kali ini lokasinya sama dengan video sebelumnya, yaitu Horton Mine. Penasaran dengan rumor menyeramkan yang beredar mengenai tambang ini? Dua orang datang untuk membuktikannya. Pada November 2016, Horton Mine kembali menarik perhatian dua orang penjelajah yang penasaran dengan rumor-rumor menyeramkan tentang tambang ini. Mereka datang bukan sekedar untuk melihat tambang tua yang terbengkalai, tetapi untuk merasakan langsung hal menyeramkan yang selama ini membuat Horton Mine dikenal sebagai salah satu tempat yang penuh cerita misterius. Bagi mereka yang pernah mendengarkan kisahnya, Horton Mine bukan sekedar tambang tua di tengah pegunungan. Tempat itu adalah lokasi yang konon menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat mereka mulai memasuki Horton Mine, suasana di dalam tambang terasa sunyi. Berbeda dengan video pertama, kali ini mereka tidak melihat rantai yang bergerak sendiri. Tidak ada suara aneh, tidak ada gerakan mencurigakan. Semuanya tampak seperti eksplorasi tambang tua biasa. Karena merasa situasi masih aman, mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam. Di tengah perjalanan mereka menemukan jejak kaki binatang. Dari bentuknya mereka menduga jejak itu berasal dari seekor coyote.
yang mungkin pernah masuk ke dalam sana. Semakin jauh mereka berjalan, suara air yang mengalir semakin jelas. Namun meskipun suasana semakin gelap, mereka belum mengalami sesuatu yang benar-benar aneh. Tidak ada rantai bergerak, tidak ada bayangan, tidak ada suara misterius. Setidaknya belum. Mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di titik terdalam dari gua tersebut. Di sana mereka menemukan rangkaian besi tua yang kemungkinan dulu digunakan untuk aktivitas pertambangan. Untuk sesaat semuanya masih terasa normal. Mereka mendokumentasikan tempat itu, merekam kondisi sekitar dan mulai bersiap untuk kembali keluar. Tapi ketika mereka mengira eksplorasi ini akan berakhir tanpa kejadian aneh, suasana mulai berubah. Saat mereka sedang mendokumentasikan area terakhir dan bersiap untuk berbalik arah, mereka mendengarkan sesuatu. Suara itu terdengar samar. Coba kalian dengarkan dengan earphone. Water's coming from whatever that ore chute's coming from. We're gonna go up top now to where that water's coming from. So what do you guys think? All been backfilled. Di titik terdalam Horton Mine, mereka mengeklaim mendengarkan suara-suara aneh. Padahal sepanjang perjalanan masuk, mereka tidak mendengarkan suara itu. Dan di momen itulah eksplorasi yang awalnya terasa biasa mulai berubah menjadi pengalaman yang membuat mereka percaya kebenaran rumor tambang ini. Setelah mendengarkan rekaman tadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Menurut kalian, suara apa yang terdengar di dalam Horton Mine itu? Tulis di kolom komentar. Di sebuah rumah, seorang perempuan mendapatkan tugas untuk menjaga keponakannya. Untuk menghabiskan waktu, mereka main bersama. Awalnya tidak ada yang aneh, namun tiba-tiba keponakannya merasa takut dan menunjuk sesuatu. Kebingungan dengan kelakuan keponakannya dan merasa ada yang aneh, perempuan itu merekamnya. Coba kalian perhatikan videonya. Bakit? Halika dito. Up! Say! Nginano si Yui, ha? Bakit? Ano nakikita mo? Come here na, come here. Shh! Wag! Bad. Jika diperhatikan dengan teliti dan ditonton berulang kali, tidak ada yang aneh. Tidak ada sesuatu yang terlihat dapat menakuti anak kecil tersebut. Semua yang terekam di kamera adalah hal-hal normal yang ada di rumah. Namun anehnya, anak kecil itu seolah-olah melihat sesuatu yang menyeramkan dan takut untuk melihatnya. Menurut kalian, apa yang sebenarnya dilihat anak kecil itu? Tulis di kolom komentar. Setelah membahas tentang kisah yang terjadi di Horton Mine, kita perlu melihat salah satu wilayah tambang tua yang paling terkenal di Nevada, Day Lamar. Day Lamar adalah bekas kota tambang tua di Lincoln County, Nevada, yang pernah berkembang pesat karena penemuan emas pada akhir abad ke-19. Tempat ini awalnya dikenal sebagai Ferguson, sebelum akhirnya berubah nama menjadi Day Lamar setelah klaim tambang penting di wilayah itu dibeli oleh John Day Lamar. Agustus 2020, di tengah cuaca yang terik,
Dua orang pria dewasa datang ke kota ini untuk melihat kondisi di sana. Sang narator hanya melihat lahan yang luas dan sisa-sisa bangunan yang telah ditinggalkan selama ratusan tahun. Selain itu juga terdapat beberapa kuburan warga dengan kondisi yang tidak begitu buruk. Dari kejauhan narator dapat melihat koloni kuda. Entah bagaimana mereka bisa bertahan hidup di tempat yang seperti ini tanpa adanya sumber air di sekitar. Saat mencoba mendekati agar dapat melihat dengan jelas, narator bersama rekannya tidak sengaja melihat seekor kuda yang telah menjadi fosil. So when one of those horses or burros dies out here in the desert, this is what happens. Yep. Still see some of the hair on the legs there and on the back. But yeah, sad. Good size hooves too. But yeah, they perish out here. They just fall over and die. Dilihat dari keadaannya, sepertinya kuda ini telah tiada dari lama. Dari tubuhnya yang tersisa hanyalah kerangka tulangnya saja. Delamar telah menelan ribuan harapan sejak kebakaran besar tahun 1900. Dan temuan fosil kuda ini seolah menjadi pengingat betapa kerasnya alam di sini.